qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana. Ad-dalilu tsalis, dalil yang ketiga iku al-ijma'. Ta'rifu definisi ijma', rukun ijma' wa syara'ituhu lan biro-biro syarat ijma', mustanaduhu lan nggon sadaran ijma', hujjatuhu fungso kahujjahane ijma', anwa'uhu biro-biro macam ijma', imkanu in iqadihi kongange kabundile ijma', waquhu tumipane ijma' fi'lan kelawan nyoto. Ta'riful ijma'. Ijma' utawi ijma' fil lughati dalam bahasa iku immal azmu ana kalane azm, maknane azm nejo ala sing ngatas suci. Karena yuqalu den ucapake apa ajma'a fulan alal amri, ajma'a nejo sapa fulan alal amri ngatas perkara. Ay azama alaih tegese nejo alaihi ing ngatas amr. Wa minhu lan iku setengah saking ijma' bi maknal azm, ijma' bi maknal azm qauluhu ta pengendikan Allah taala fa ajmi'u amrakum wa syurakaakum, fa ajmi'u mongko nejo sapa sira kabeh amrakum ing perkara sira kabeh wa syurakaakum lan pira-pira sekutu sira kabeh. Ai i'zamu wa imal ittifaq ana kalane ittifaq, maknane ijma' itu ittifaq, sepakat. Lalu yuqalu diucapake ajma'al qaum ala kaza, sepakat sepakat sapa al qaum ala kaza ing atas mengene. Ai ittafiqu alaih. Itu secara lughah. Secara bahasa, secara istilah usuliyin tidak jauh berbeda dengan makna ijma' secara bahasa. Apa makna ijma' secara istilah? Wa fi istilahi usuliyin lan ing dalam istilah ulama usul wa ya ijma'iku ittifaqul mujtahidin, sepakate pira-pira mujtahid min ummati Muhammad, nyatane mujtahid mau min ummati Muhammad saking ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Oleh sepakat mau ba'da wafatihi dalam sakwise wafat Kanjeng Nabi. Fi asrin ing dalam masa minal usul saking pira-pira masa. Sepakat ala hukmin syar'i yang ngatasi hukum syar'i. Itu kesepakatan para mujtahid umat Muhammadiyah setelah wafatnya beliau di dalam satu era terhadap hukum tertentu, hukum syar'i tertentu. Ini adalah ijma'. Artinya bagaimana? Ai anal ijma' tegese teman sudun ijma' iku labudda orang hindar kumujud fihi ing dalam ijma' orang hindar minal ittifaq saking kesepakatan ala amrin ing atase perkara minal umuri ing atase pira-pira minal umuri saking pira-pira perkara ala amrin ing atase perkara suci minal umur. Itu ijma' ini harus ya ada kesepakatan terhadap hukum suatu perkara. Nah, kesepakatan ini keluar dari siapa? Wa ayyakuna lan yen to ana apa ijma' iku sadiron kang metu minal mujtahidin saking pira-pira mujtahid alladzina rupane wong akeh tatawafaru kang sempurna ladaihim ing dalam sandinge alladzin apa ahliyatul ijtihad, keahlian ijtihad, ya para mujtahid yang telah memiliki keahlian ijtihad. Fala ibrata mongko ora ibrah iku maujud biqaulil awam kelawan ucapane wong awam. Wong awam bukan ahliyatul ijtihad, tidak ahli dalam berijtihad, ya mereka mau setuju atau tidak diiktibar dalam ijma'. La yu'tabar fi inqadil ijma', tidak diiktibar, tidak dianggap, tidak diperhitungkan di dalam terbentuknya suatu ijma', orang awam ini. Dan juga waman lang wong laisa kang ora ana apa sapa man iku ahli lin nazari maring nazar angen-angen bistimbatil ahkami ing dalam gali biro-biro hukum asyariyah kang bungsu syarat. Dan juga tidak termasuk, tidak diiktibar ucapan seorang ulama yang belum ahli, yang tidak memiliki keahlian di dalam menalar suatu dalil untuk mengistimbat hukum. Jadi ulama-ulama biasalah, tidak sampai kepada derajat mujtahid, tidak punya kemampuan nalar
ijtihad. Wa ayyakuna lan yen ono apa al-ittifaqu ittifaq sepakat tadi harus apa? Iku min jami'il mujtahidin, saking sekabehane pira-pira mujtahid. Ini yang sulit. Nah, yang sulit adalah ittifaq min jami'il mujtahidin. Ini yang jarang dan langka terjadi. Nah, kalau sampai ada kesepakatan dari para mujtahid terhadap hukum tertentu, maka kesepakatan itu bisa menjadi hujjah. Fala yu'addu mengko ora den welang-welang. Ijma'an ing ijma' sing mulziman kang majibake, yang mulzim, yang apa? Yang mewajibkan untuk diamalkan, yang wajib untuk diamalkan. Apa ittifaqu aksaril mujtahidin, sepakate luweh agake pira-pira mujtahid. Tidak semuanya, tidak 100%, tapi 80% mujtahid yang sepakat, yang pendapatnya sama. Maka ini tidak bisa disebut ijma' yang mulzim. Ijma' yang hukumnya mengikat dan wajib untuk diamalkan. Tidak. Begitu juga tidak termasuk ijma' yang mulzim wala ijma'u ahli Madinah. Lan ora kesepakatan dengan ahli Madinah. Alhamdulillah. Wahdhum halis widin ahli Madinah. Misalkan para mujtahid yang berdomisili di Madinah ini sepakat akan hukum tertentu. Akan tetapi kesepakatan mereka ini tidak sama dengan pendapat mujtahid yang berdomisili di Makkah taruhlah, atau berdomisili di Mesir, berdomisili di selain Arab misalkan. Maka kesepakatan Ahlul Madinah ini tidak bisa menjadi ijma'. Jadi mujtahid yang ada di berbagai penjuru dunia itu harus semuanya satu pendapat. Tidak boleh ada satupun yang berbeda pendapat. Nah, kalau ada satu atau dua mujtahid saja yang tidak sepakat dengan kesepakatan mayoritas ulama, maka ini tidak bisa menjadi ijma'. Kecuali kalau memang mujtahid yang ulama yang berbeda pendapat ini adalah ulama yang la yu'tabar. Misalkan ulama yang la yu'tabar itu nanti ada syaratnya, ada apabila dia itu ahlul bid'ah, apabila dia itu tidak sikoh, laisa min ahlil adalah, bukan ulama yang adil, bukan sikoh, ulama yang fasik, maka tidak diiktibar itu. Kalamnya itu tidak diiktibar apabila bertentangan dengan kesepakatan mayoritas ulama. Nanti ada penjelasannya. Wala ijma'u ahli Madinah lan ora den wilang-wilang apa ijma'u ahli haramain ya, ijma'u ahli haramain lan ora ijma'i ahli haramain. Haramain maksudnya Makkah wal Madinah. Wahdahum halis wijin ahli haramain. Wala ijma'ul misriyin lan ora ijma'i ulama bangsa Mesir. Maaf. Gini. Al-Misraini ya, wala ijma'ul Misraini. Misraini maksudnya ning kene apa? Basrah wal Kufah, bukan Mesir. Wala ijma'ul misriyin lan ora sepakate mujtahid kota loro kepada apa? Basrah wal Kufah wa dawam halis wijine ijma'ul Misraini, bukan Misriyin tapi al-Misraini. Wala ijma'u syaikhain lan ora ijma'i imam siapa? Wala ijma'u syaikhain lan ora ijma'i Sayyidina Abu Bakar lan Sayyidina Umar. Apabila bertentangan dengan sahabat yang lain maka tidak disebut ijma'. Wala ijma'ul khulafa lan ora kesepakat lan ora ijma'i pira-pira khulafa, pira-pira khalifah ar-rasyidin Allah akan papat. Wala ijma'u ahlil bait dan ora ijma'i ahlil bait. Ahlil bait yang dikendaki di sini Ali wa Fatimah wa ibnaihima,
lan putra loro ni Ali lan Fatimah rupane Al Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Wala budalan orang indariku mujud min ayakuna sanging yen to ana sapa mujtahiduna biro-biro mujtahid iku min ummati Muhammad sanging umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ummatul ijabah ya, ummatul ijabah. Umat itu kan ono ya, ummatul Muhammad ono dua, ono ummatul ijabah, ono ummatul dakwah. Sing dikendaki min ummati Muhammad ay min ummatil apa? Ijabah. Umat ijabah itu umat sing piye? Umat Kanjeng Nabi sing apa? Yang beragama Islam. Kalau umatul dakwah kan secara umum mencakup yang Islam, mencakup juga yang apa? Non muslim, yang kafir, itu juga termasuk dari umat Kanjeng Nabi tapi umatul dakwah. Nah, yang dikendaki min umat Muhammad yang ini adalah ummatul ijabah. Karena nanti pendapat dari mujtahid yang tidak Islam, yang kafir, ini tidak diperhitungkan di dalam membentuk ijma' atau di dalam merusak ijma'. Tidak diperhitungkan. Fala yu'addu mangko ora den wilang-wilang. Apa ittifaqu ahli milal? Sepakate ahli piro-piro agama al-ukhra kang meneh ijma'an ing ijma' syar'ian kang bono syarak. Seperti itu. Kene likhtisasil ijma'i krana dadi khusus ijma' fi adillati syar'iyyah ing dalam piro-piro dalil syar'i dadi khusus bil ummah al Muhammadiyah kelawan umat Muhammadiyah allati kang sabatat kang temtet laha kedue ummah apa al ismatu kareksa apa al ismatu kareksa minal khata'i saking kesalahan. La tajtami'u ummati ala dhalalah, itu jaminan dari Kanjeng Nabi. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Jaminan dari Kanjeng Nabi bahwa umat Muhammadiyah, maksudnya umat di sana adalah ay ulama'uhum mujtahiduhum la tajtami ala dhalalah, ala al-khata'. Jadi dijamin oleh Kanjeng Nabi tidak akan mereka sepakat pada suatu kesalahan. Artinya bagaimana? Kalau memang suatu pendapat ini keliru, maka tidak mungkin semuanya akan setuju. Mesti salah siji atau dua orang pasti akan ingkar terhadap apa? Terhadap suatu pendapat. Terhadap hukum tertentu. Kalau memang ini dirasa kurang tepat, mesti ono sing ingkar. Itu sudah jaminan dari Kanjeng Nabi. Sudah min sunnatillah ya, min sunnatillah. Gusti Allah enggak ngarah bakal paling keittifakan, kesepakatan. Enggak ngarah paring ilham kepada para mujtahid untuk bersepakat atas suatu perkara yang keliru, enggak akan. Itu jaminan. Walayan akidulan ora kabundul apa al-ijma' fi hali hayatin nabi ing dalam tinggai uripe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pada masa Rasulullah masih sugeng ini tidak ada ijma', tidak ada istilah ijma'. Kenapa? Li'anna Rasul karo temesut Rasul iku in wafaqa. Lamun toh nocoki sinten Rasul al-mujmi'ina ing pira-pira kang ijma'. Kalau Kanjeng Nabi itu sepakat atau sesuai pendapatnya dengan para sahabat yang sepakat alal hukum ing atas hukum, karena mongko ana apa hukum iku sabitan kang tetep bisunnati lawan sunnah. Maka itu nantinya bagian dari sunnah, entah itu nanti masuknya ke ikrar atau masuknya ke kaulnya Kanjeng Nabi. Nah, seperti itu. Nah, kalau Kanjeng Nabi itu setuju, maka nanti jadinya kesepakatan ulama itu menjadi sunnah. Nah, kalau Kanjeng Nabi tidak setuju, maka kesepakatan para sahabat tidak bisa dibuat hujah. Labil ijma' orang kelawan ijma'. Sabitan labil ijma'. Wa in khalafa lamun toh ora nocogi sinten Kanjeng Nabi hum ing mujmi'in, tidak setuju dengan kesepakatan para sahabat, ya sakoto monggo gugur apa ittifaqum kesepakatan mujmi'in. Tidak diiktibar, tidak diperhitungkan, tidak bisa menjadi dalil
Sekalipun toh para sahabat itu telah sepakat akan hukum tertentu lah, kalau anjing Nabi nggak setuju ya wis. Itu di masa Rasulullah. Nah, sekarang di masa setelah Rasulullah baru bisa terbentuk ijma. Nah, ini sepakat apa? Takrif ijma ba'da wafatin Nabi. Nah, terbentuknya ijma itu setelah masa sugengi Rasulullah. Wala yakulan orang apa ijma. Iku illa ala hukmin syar'i. Angin ing atase hukum syar'i. Ijma itu tidak ada kecuali kepada hukum syar'i. Milone kesepakatan ulama nuhat ini tidak disebut ijma syar'i. Tidak disebut ijma syar'i. Kesepakatan para ahli biologi, misalkan ahli fisika terhadap hukum tertentu, ini tidak bisa disebut ijma syar'i. Karena itu bukan hukum syar'i. Kalau wujubi, apa contohnya hukum syar'i? Kalau wujubi kok wajib awil hurma atau haram awil sehat atau sehat awil fasad atau fasad. Bilani fala yu'awwalu mengko ora den Allah. Fala yu'awwal ay la yu'tamad. Fala yu'awwalu kok ora den apa jenenge tetanggeni alal ijma yang atas ijma apa fil umuri al-lughawiyah ing dalam pira-pira perkara al-lughawiyah kang bangsa lughah. Contohnya kakaunil fa kaya anane fa li ta'gib. Para ulama sepakat, para ulama nuhat, para ulama ahli lughah bahwa fa itu faedahnya li ta'gib. Ngiring-ngiringi. Awil qadaya utawa koyok pira-pira qadiyah, pira-pira masalah al-aqliyah kang bangsa akal. Seperti kaidah-kaidah hukum logika, ini semuanya tidak bisa disebut ijma syar'i. Ka hudusil alam koyok contohnya au fil qadaya al-aqliyah ngono ya, atau fi au fil qadaya al-aqliyah ka hudusil alam koyok anyane alam. Awid dunyawiyah utawa umur dunyawiyah utawa ing dalam masalah duniawi, contohnya kal arok kayak pira-pira pendapat, wal hurubilan pira-pira strategi perang ya, wal hurubilan pira-pira strategi perang, wa tadbiri syu'unir ra'iyah lan ngatur pira-pira urusan rakyat, wa nahwiyalan sepadane dunyawiyah wal umur ila akhirih min ahwalil uruf, nyatane saking pira-pira tingkah uruf wal adatilan adat allati kang la tata'allaqu kang ora gumantungan apa allati ora gumantungan bi afalil mukallafin kelawan pira-pira pekerjaane pira-pira mukallaf. Karena tidak ada kaitannya dengan hukum syar'i, maka ya tidak disebut ijma syar'i. Itu aja benar. Ruknul ijma wa isara'ituhu laisa lil ijma, laisa ora ana iku lil ijma yang kedua ijma illa ruknun wahidun, angin rukun wahidun kang siji bil makna kelawan makna ad-dagi kang lembut li kalimatir rukni maring kalimat ar-rukun wa huwa utawi apa jenenge ruknun wahid iku ittifaqul mujtahidin, sepakate pira-pira mujtahid. Jadi yang namanya ijma itu hanya memiliki satu rukun, yaitu adalah kesepakatan para mujtahid. Kalau tidak ada kesepakatan maka tidak disebut ijma. Milone fama lam yahsul moko ing dalam fama lam yahsul moko ing dalam kapan-kapan ora hasil apa al-ittifaq ittifaq bainahum ing dalam antarane apa jenenge mujtahidin ya lan yang akid mongko layan akid mongko ora kabundel apa ijma. Selama tidak ada kesepakatan maka tidak akan ada ijma. Wa istaratu lil ijma' sittati syurut.
Wa istarat lan den syaratake ijma'i kudu ijma'. Apa sitatu syurut 6 pira-pira syarat ya utawi sitatu syurut iku ayyakun al-qa'imun bil ijma' adadan minal mustahidin. Yang pertama syaratnya ayyakuna yen to ana. Sapa al-qa'imuna pira-pira kang jumeneng. Jumeneng bil ijma'i kelawan ijma' iku adadan wilangan minal mustahidina saking pira-pira mustahid. Yang beristihad yang melakukan ijma' itu adalah sekelompok mustahid. Milane falayat haqqo mongkorat dadi nyoto. Apa ijma' bi mustahidin kelawan mustahid wahidin yang siji. Kan tidak bisa disebut ijma' pendapat istihad hasil istihad dari seorang mustahid. Satu orang mustahid tidak bisa disebut ijma'. Kenapa boleh ana makna ittifaq? Karena arti ittifaq, makna dari sebuah ittifaq iku la yutasawwaru ora kena den gambarake apa makna ittifaq illa bi adadin angin kelawan pewilangan minal ulama saking pira-pira ngalim. Sing jenenge kesepakatan iki mesti ana apa? Pihak kedua, pihak ketiga, pihak kelima dan seterusnya. Kalau cuma satu orang saja maka yang namanya bukan kesepakatan. Kan seperti itu. Logikanya kan seperti itu, logis sederhananya. Wa illam yujad mongko lamun ora den temu apa illa mustahidun angin mustahid wahidun kang siji au isnani utawa mustahid loro fi asrin ing dalem mangsa suci minal usur yo layan akitu mongko ora kabundel apa ijma' syar'an ing dalem syara-syarae ngono. Jadi misalkan dalam satu era, dalam satu masa ini hanya ada satu mustahid atau dua mustahid saja, tidak ada yang lain. Nah, misalkan mereka berpendapat atau dua orang mustahid tersebut berpendapat dengan pendapat yang sama, maka itu tidak bisa disebut ijma'. Tidak bisa disebut ijma'. Karena kalau dua ini kan apa? Belum menetapi aqalul jam'i ya. Aqalul jam'i kan menurut kaul yang sahih adalah 3. Minimal itu 3 orang mujtahid lah. Bahkan dalam satu masa, satu era itu mujtahid cuma 3 tok. Gak ono sing liyane, sing nyampe pada derajat ijtihad cuma 3 tok. Liyane gak sampai misalkan. Maka ya 3 orang ini yang menjadi apa? Penentu terjadinya ijma'. Minimal 3 ya, karena aqalul jam'i itu berapa? 3. Meskipun tuh ada pendapat yang mengatakan aqalul jam'i itu apa? 2. Ada yang berpendapat demikian, aqalul jam'i ada yang mengatakan 2, tapi kalau mu'tamad aqalul jam'i itu 3. Paling sedikit 3. Ini yang perlu dicatat, adadul mujmi'in di dalam masalah ijma' berbeda dengan adadul rawi mutawatir. Beda. Kalau adad rawi mutawatir itu apa namanya? Tidak dibatasi oleh bilangan tertentu ya. Tidak dibatasi oleh bilangan tertentu, tapi tidak sampai kepada apa? Aqalul jam'i. Tidak sampai kepada aqalul jam'i, artinya di atas aqalul jam'i. Perawi-perawi apa? Hadis mutawatir. Nah kalau ijma' ini enggak, minimal aqalul jam'i. Minimal mujtahidnya apa? 3 orang mujtahid lah. Kalau memang tidak ada mujtahid lain kecuali 3 orang mujtahid tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah dusa yento terjadi apa al-ittifaq kesepakatan min jami'il mujtahidin saking sakabehane pira-pira mujtahid. Jami' bukan ba'du, bukan apa? Aksar, tapi jami'. Kesepakatan alal hukmi ing atas hukum syar'i. Kalau ittafaqo mongko lamun to sepakat apa aksarul mujtahidin, luwih akeh mujtahid, pira-pira mujtahid, yo layan lagi itu mongko ora kabundel apa ijma'. Mahma qalla. Senajan no sithik apa sapa adadul mukhalifin wilangane pira-pira kang nulayani wa kasrolan akeh apa adadul muttafiqin wilangane pira-pira kang sepakat. Meskipun toh sedikit 2 orang 3 orang yang tidak sepakat dengan mayoritas, dengan suara mayoritas, ini tidak bisa disebut ijma'.
Kenapa li'anal ijma' karena temen sudut ijma' iku la budda orang hindari kumujud fi dalam ijma' min ittifaqi jami'i mujtahidil bilad. Saking sepakate sekabehane pira-pira mujtahid pira-pira negara al-Islamiyah kang basa Islam sing ana ning Mesir, sing ana ning Mekah, Madinah, Yaman, Baghdad, Syria iki padha sepakat kabeh ning Indonesia wek saiki misalkan. Wala ibratalan orang iku ibra iku maujud bi qauli ghairil mujtahidin kelawan ucapane sak liyane pira-pira mujtahid. Orang-orang awam tidak diiktibar. Jadi karena standar ijma ini sangat tinggi, sangat tinggi. Yang diiktibar adalah yang dianggap itu adalah ijma, kesepakatan seluruh mujtahid di seluruh penjuru dunia. Maka muncul keraguan dari sebagian kalangan. Nanti di sini akan dibahas di masalah imkanu inqadhihi. Muncul keraguan dari sebagian kalangan. Jane iki tenan ijma iki tenan tahu terjadi apa ora? Dulu itu mujtahid ada di berbagai tempat ya. Bukan hanya berpusat di Madinah atau di Makkah saja, tapi sudah ada yang di Mesir, ada yang di Baghdad, Syria, ada yang di India dan seterusnya. Lah, menurut sebagian ulama ini tidak tertasawur kesepakatan mereka atas hukum tertentu. Kenapa mereka tempatnya berdomisili di berbagai negara. Kemudian lingkungan mereka beda-beda, dalil yang mereka miliki juga beda-beda, dan tidak ada media yang menyatukan mereka. Orang media, orang kok saiki kan wis penak iso dikumpulno dalam satu forum WhatsApp atau nanti forum melalui sekarang ada forum Zoom. Itu kan bisa kalau sekarang. Kalau dulu bagaimana cara mengumpulkan mujtahid yang berada di lokasi yang terpisah untuk mengumpulkan semuanya dari berbagai penjuru dunia? Jadi sulit, tidak tertasawur menurut sebagian kalangan seperti itu. Yang ketiga yatawafar yen to sempurna apa ittifaqu ittifaq min jami'il mujtahidin saking sekabehane mujtahid al muslimina kang muslim kabeh tawafur tadi fi waqtil hadisa ing dalam waktu kejadian min mukhtalafil amsari saking beda-bedane pira-pira kutha al islamiyah kang bangsa Islam dari berbagai penjuru dunia. Bilane falayan aki itu mengko ora kabundel apa ijma'un ijma' fi baladin ing dalam negara muayyanin kang ditentukake di negara tertentu, contohnya kal Hijaz kok Hijaz wal Haramain wa Misr wal Iraq, tidak bisa disebut ijma'. Misalkan penduduk Madinah, mujtahid Hijaz telah sepakat akan hukum tertentu terhadap kejadian yang terjadi di daerah mereka, maka ini belum bisa disebut ijma' kalau mujtahid yang lain ini tidak sepakat dengan. Misalkan tak contohnya kok gini kan. Misalkan ada kasus yang terjadi di kota Madinah. Tentang hukum takbir. Hukumnya apa? Ngawinno kurma. Taruhlah penduduk kota Madinah mengatakan hukum takbir ini sunnah kabeh. Sunnah. Karena bisa membantu untuk memperbanyak hasil
apa kurmanya nanti panennya. Kejadian ini kan terjadi di Madinah. Nah, sedangkan ulama yang ada di Baghdad, di Syam, yang ada di Yaman, yang ada di India, yang ada di Turki, yang ada di Maroko, yang ada di Indonesia, ini tidak mengalami kejadian yang sama dengan kasus yang sama dengan apa yang terjadi di Madinah. Nah ini agar kesepakatan ulama Madinah ini dianggap ijma, harus mereka itu tahu semuanya akan problematika yang terjadi di Madinah dan sepakat terhadap apa? Pendapatnya siapa? Ulama yang ada di Madinah. Lah koyo ngene iki lek apa? Lek zaman saiki mungkin terjadi. Tapi kalau zaman dulu ketika teknologi itu belum secanggih sekarang, ini sulit untuk ditasawurkan. Sulit untuk ditasawurkan. Walayan akidulan ora kabundel apa ijma bi alil bait kelawan keluarga Kanjeng Nabi wahdahu halis wijine alil bait au bi ahli sunnah utawa kelawan ahli sunnah duna mujtahid syiah tutu pira-pira mujtahid syiah iki perlu dia apa? Fi nazar ini mujtahid syiah apakah diiktibar di dalam masalah ini, dalam inqidul ijma. Karena apa? Karena menurut ahlu sunnah syiah ini adalah apa? Ahlul bid'ah, ya? Ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Syiah ini ahlul bid'ah. Menurut ahlu sunnah seperti itu. Dan maka kelompok Syiah, ulama-ulama dari kelompok Syiah ini apakah diiktibar di dalam apa? Suatu ijma? Sepertinya kok tidak ya. Sepertinya kok tidak. Kalau di dalam masalah nikah mut'ah itu ahlu sunnah terjadi ijma. Ahlu sunnah terjadi ijma, ada ijma bahwa nikah mut'ah itu haram, tidak boleh dikerjakan karena sudah dinasakh hukumnya. Nah, dengan menurut siapa? Syiah ini masih boleh nikah mut'ah menurut mereka. Nah, ini pendapat mereka kan yukhalif ijma. Perlu dikaji ya. Mujtahid Syiah apakah diiktibar? Yang keempat ayakuna yang ta'ana apa ittifaqu sepakat. Ana iku bi ibda'i kulli wahidin kelawan oleh nyampeake saben-saben suci minal mujtahidina saking pira-pira mujtahid nyampeake ra'yahu ing pendapate kullu wahid sarahatan kelawan sharih kelawan cetha fil waqi'ah pendapat fil waqi'ati ing dalem masalah sawaun iku padha uga kanu tayenton apa ibda'u mertelake pendapat mau iku kaulan ucapan au fi'lan utawa pekerjaan am mutafarrigina utawa pisah-pisah kabeh sapa mujtahid am mujtahidina am mujtamiina utawa kumpul utawa iku kang kumpul kabeh baik berkumpul dalam satu forum atau terpisah-pisah. Yang kelima syaratnya adalah ayyaku ayantot tumibo apa al-ittifaq kesepakatan min ahli ijtihad sange ahli ijtihad al-mausufin akan den sifati bil adalati kelawan adil wa mujanabatil bid'ah tilan ngadoi bid'ah bukan ahli bid'ah gitu ya. Adil dan bukan ahli bid'ah. Pelaku mujtahidnya, pelaku ijtihadnya yang berijtihad yang bersepakat itu adalah para mujtahid yang adil dan bukan ahli bid'ah. Nah, maka dari itu apabila pelaku kesepakatan ini adalah
mujtahid yang tidak beragama Islam atau mujtahid yang ahli bid'ah atau tidak adil, maka ini tidak bisa menjadi satu ijma' yang mulzim, ijma' yang wajib untuk diikuti. Li'anna nusus Qur'an nususune pira-pira nas adalah kang nuduhno ala hujjatil ijma' ing atase kehujjane ijma' iku dulu nuduhno apa nusus ala zalika ing atase mengkono-mengkono wuqul ittifaq min ahli ijtihad al mausufina bil adalah. Amal adalah anapun utawi adil indal jumhuri ing dalam mungwe jumhur. Kenapa kok harus keluar dari mujtahid yang adil? Alasannya kenapa? Iku fali anna hukmal ijma' angka krana mesutune hukum ijma' wa huwa ta hukum ijma' iku kaunuhu anane wa huwa hal utawi kaunul ijma' wa utawi hukum ijma' iku kaunuhu anane ijma' iku mulziman kang wajib untuk diamalkan. Khabari anna iku innama yasbutu angin pastine tetep apa hukmul ijma' bi ahliyatis sahadah kelawan ahli sahadah. Wa ahliyatus sahadah ali utawi ahli sahadah iku takunu ana apa ahliyatus sahadah bil adalati kelawan keadilan. Kama nasso Al-Qur'anul Karim kama nasso koyo oleh ngenaso apa Al-Qur'anul Karim wa asyhidu dawai adlim minkum wa asyhidu lan nyakseni sapa sira kabeh dawai adlin ing wong kang andune keadilan mingkum saking sira kabeh. Maksudnya piye? Jadi gini kan, jadi para mujmi'in ini, para mujmi'in, orang-orang para mujtahid yang melakukan kesepakatan. Ini kenapa kok disyaratkan harus adil semuanya? Karena mereka itu diposisikan seperti halnya saksi terhadap hukum Allah. Saksi terhadap hukum Allah. Akan tetapnya hukum Allah. Nah, kalau mereka diposisikan sebagai saksi atas tetapnya hukum Allah pada hukum tertentu, pada permasalahan tertentu, maka mereka juga harus disyaratkan apa ahliyatus sahadah. Seperti itu. Nah, ahli syahadah ini hanya didapatkan oleh orang yang adil. Kalau orangnya tidak adil, maka tidak punya kemampuan untuk bersahadah, tidak punya kapasitas untuk bersahadah. Karena nanti ijma' ini kan wajib untuk apa? Wajib diamalkan. Wajib untuk diamalkan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan min babil ikhbar. Min babil ikhbar. Al-mukhbir itu kan disyaratkan harus adil. Mukhbir yang wajib yang boleh kita iktimat adalah mukhbir yang adil. Kalau mukhbir yang ghairu adil, yang fasik, maka tidak boleh kita iktimat ucapannya. Nah, seperti ini. Para mujmi'in ini harus orang-orang yang adil. Karena kalau tidak adil mereka itu, maka kita tidak boleh iktimat kepada pendapat mereka. Wa amma mujana betul bid'ah pun utawi ngatoi bid'ah iku fa ing kanat mung kala ono apa al bid'ah tu bid'ah iku mukaffiratan. Kan ngafirake yang menyebabkan kekufuran ya fa sahibuha mongko utawi wong kang andune bid'ah iku ghairu muslimin, orang muslim. Kalau sampai bid'ahnya sampai parah, sampai berujung kepada kekafiran, ya pelakunya tidak muslim. Wa in kanat ghairu muslim, kalau bukan muslim ya kan tidak diiktibar. Itu kalau mukaffirah. Wa in kana lamun ta'ana apa bid'ah iku ghairu mukaffirah, kang ora nyebabake kufur,
Akan tetapi wada'alan ngajak sapa sahibuha annasa ing manusa ilaiha maring bid'ah. Ya kode karo si A iku ngajak-ngajak apa? Ayo masuk ke keyakinan kami. Ke akidah kami. Ya lek ngono piye sakotot mengko gugur apa adalatuhu keadilane sahibuha. Bit ta'assubi kelawan sebab ta'assub fanatik al-batil kang batil oleh ta'assub bila dalilin kelawan tanpa dalil yusanidu kang tetanggenan sapa sahibuha hu ing dalil. Milane wala yukhad apa biqaulihi ora nofine yo. Sendiri ya. Wala yukhadulan ora den tatrapi apa biqaulihi. Amine wala yukhadulan ora den tatrapi. Sapa sahibuha sahibul bid'ah biqauli kelawan ucapane sahibul bid'ah fi ijma'il ummah ing dalam ijma'i ummah. Jadi misalkan sahibul bid'ah ini dia tidak sepakat dengan ijma'nya umat, ijma'nya para mujtahid yang lain. Maka ketidaksepakatannya ini tidak dianggap. Pilone dalam kasus ini liza karena are iki la yuqad biqaulihi fi ijma'il ummah la yu'addu ora den wilang-wilang apa khilafur rafidah khilafe Syiah Rafidah khilaf tidak setujunya khilaf apa Rafidah mau fi imamati syaikhaini ing dalam kepemimpinane Sayyidina Abu Bakar lan Sayyidina Umar. Mereka kan menolak mengakui kepemimpinan atau kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Rafidah ini. Nah, ini tentu berbeda apa? Mereka berbeda pendapat dengan kesepakatan para mujtahid, para sahabat yang lain di dalam masalah imamatus syaikhan. Dan sekalipun toh seandainya Rafidah ini mujtahid, ada mujtahidnya, tapi ijtihadnya mereka, tidak sepakatan mereka tidak diiktibar karena mereka termasuk ahlul bid'ah. Begitu juga wala khilaful khawarij lan ora bedane utawa sulayane pira-pira pengikut khawarij. Fi imamati Ali karramallahu wajha ing dalam kepemimpinan Sayyidina Ali karramallahu wajha. Itu syarat yang kelima, bukan min ahlil bid'ah dan bukan min ahlil bukan min ahlil bid'ah dan harus adil. Yang keenam ayat tamid yen to tetanggenan sapa al mujmi'una pira-pira kang sepakat tetanggenan ala mustanadin ing atase perkara kang den sandari utawa dalil ya ala mustanadin ing atase mustanad ing atase dalil ngono ayo. Syar'in kang bungsu syarak fi ijma'i ing dalam fi ijma'i ing dalam ijma'i mujmi'un ya talimin nasin saking nas au qiyasin utawa qiyas li annal ifta' karena temen sedene fatwa biduni mustanad kelawan tanpa sandaran iku khata'un liru wa qaulun lan ucapan fid din ing dalam agama bi ghairi ilmin kelawan tanpa pengetahuan. Nah, tanpa ilmu. Yang keenam syaratnya harus ada istinad, harus ada sandarannya, karena nggak boleh pendapatnya para mujmi'in itu keluar dari akal tanpa ada kesepakatan, tanpa ada sandaran. Nah, jadi harus ada tendensinya, sekalipun toh tendensi mereka ini beda-beda. Di dalam bersepakat mereka tendensinya beda-beda, dalilnya beda-beda, itu tidak masalah. Misalkan mujtahid A tendensinya teko hadis, mujtahid B tendensinya teko qiyas, dan mujtahid C tendensinya teko Al-Qur'an. Itu boleh seperti itu. Sekalipun mustanadnya itu beda-beda, tapi kalau hasil pendapatnya ini sama, ini dianggap ijma'. Yang penting ada istinadnya. Wa huwa utawi
Qaulun fid din bi ghairi ilmin iku manhiyun anhu kang den larang fi qauli ing dalem pengendikane Allah taala wala takfu ma laisa laka bihi ilm wala takfulan ora kena komentar sira. Jangan kamu komentar berbicara ma ing perkara laisa kang ora ana iku laha kedue sira bihi kelawan ma apa ilmun pengetahuan. Wali anal mujmi'in lan karo temen sedene pira-pira kang ijma' iku laisa ora ana iku lahum kudu mujmi'in bimahdi ukulihim kelawan mligine pira-pira akale mujmi'in apa al istiqlalu berdikari berdikari artinya ya mandiri maksudnya hanya mengandalkan akal di dalam apa bi isbatil ahkami kelawan netepake pira-pira hukum asyariyah kang bangsa salah. Jadi mereka para mujmi'in tidak boleh di dalam menetapkan hukum yang mereka sepakati ini hanya mengandalkan akal mereka. Tidak berdasarkan satu dalil, ini tidak boleh. Oke, jadi harus ada mustanad. Mustanadul ijma'. Wallahu a'lam bishawab.